Ya, selamat siang. Saya Aldi kembali menemani Anda 1 kali 60 menit ke depan untuk membersamai teman-teman dari Asosiasi Manajemen ya, Asosiasi Manajemen Indonesia Cabang Surabaya. Ya, oke. Teman-teman Ama dan Merkuri ini sepakat untuk menghadirkan perbincangan di rumah manajemen. Hari ini saya ditemani oleh yang membantu meringankan beban saya karena beliaulah adalah moderator. Pak Dipta Manusubaga, kalau benderanya PT Total System, Direktur Total System. Mungkin nggak nyala Pak Dipta ininya, apa kabel? Udah. Sudah. Oh, mungkin lebih dekat dengan mikrofon. Sehat Mas Dipta? Sehat, Pak Aldi. Ketemu lagi kita ya? Iya. Dalam talk show yang berbeda. Dalam gitu. talk show yang berbeda. Waktu yang sama saya itu yang ini ya, acaranya Bu Novi ya? Solusi SDM. Solusi SDM, oke. Yang penting sehat. Total System juga sehat ya? Sehat, Pak. Ini kalau ngelihat terima kasih. badannya kayaknya sehat semua ya? Sehat ya? Oke, baik. Dan monggo dikenalkan Mas Dipta, tamu kita hari ini. Jadi kami dari Asosiasi Manajemen Indonesia, ini kami adalah organisasi profesional manajemen. Siap. Ya, yang sekarang ada di 12 kota. Memang cakupan anggota kami ini cukup beragam, Pak. Dari para direksi, manajemen, entrepreneur, semua gabung sama-sama dalam satu asosiasi. Kita saling mengembangkan profesionalisme dan networking. Nah, salah satunya untuk para member AMA kami, ada agenda untuk mengadakan radio talk show. Ya. Untuk memperkenalkan bisnis dari para member AMA. Oke. Untuk kesempatan kali ini dari PT Suparma Tbk. Ya, ada Mbak Nabila dari Public Relation-nya ya. Betul. Mbak. Silakan diperkenalkan diri. Halo. Halo. Mercury FM dan juga Ama. Senang Sahabat sekali Merkuri mendengar kami menyebutnya. Sahabat Mercury. Iya. Waduh. Merkurius mungkin? Bukan ya, beda Mercury, ya? Mercury aja. Saya Nabila Syafira, tapi nama panggungnya Syakib mungkin ya. Syakib. Senang sekali hari ini bisa mewakili PT Suparma untuk hadir di sini ya, ngobrol-ngobrol lah seputar bisnis yang kami jalankan, yaitu PT Suparma Tbk. Ya. Mbak Nabila ini, Mbak Syakib ya? Betul. Mbak Syakib ini Corporate and Brand Communication PT Suparma Tbk. So far so good tadi saya nanya ya. So far so good. So far so good ya. Sudah banyak yang mengenal Suparma, tapi barangkali nggak ada salahnya untuk kita kenalan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu. Belum kenal bergerak di bidang apa Suparma, silahkan diperkenalkan. Oke, PT Suparma ini berdiri tahun 1976. Lahirnya sebagai pabrik kertas. Awalnya pabrik kertas ya. Tapi karena merambah ada juga produk tisunya. Kalau misalkan tisunya itu ada Plenty sama CU. Plenty sama CU. Jadi awalnya memang B2B, tapi lama-kelamaan makin kesini makin maju ya kan, kita juga merambah ke retail kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk dari segi kertas sendiri, kita ada packaging, kertas nasi yang coklat mungkin kalau Bapak beli nasi uduk, sate, itu produk kita. Atau Bapak kalau ke restoran cepat saji, ada bungkus nasinya yang putih itu punya kita semuanya. Iya. Ada packaging juga, packaging non food juga bisa. Jadi kayak kardus-kardus printer kayak gitu, itu dari kita. Tapi semuanya retail ya sekarang ya Mbak Syakib ya? Mostly masih B2B, tapi mulai merambah ke. Kalau yang sudah menyasar konsumen itu yang tisu ya? Yang tisu, betul. Karena kalau misalkan duplex board, ada hygiene paper, itu semua kan kasarannya lebih ke rumah sakit, lebih ke medical paper, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dari segi retail, itu kami masih merambah via e-commerce, kayak gitu. Kalau toko-toko kelontong, pasar tradisional, itu memang dari dahulu sudah dijalankan, kayak gitu. Tapi sekarang mungkin karena adanya pergeseran konsumen, perilaku konsumen juga yang mungkin digitalisasi sekarang tinggal pencet langsung dapat. Jadi pakai e-commerce dan segala platform yang ada sih. Mau nggak mau itu. Benar banget. Sebenarnya kalau mau ditelusuri, saya dulu ini pemegang saham Suparma loh. Kan TBK dia. Benar. Saya dulu main saham. Kita TBK. Masih Bapak? Enggak. Udah pensiun. Oh, udah pensiun. Mas Dipta, hari ini kita mau ngobrol apa kita belajar apa dari teman-teman Suparma? Jadi hari ini
Kita mau bicara soal bisnis transformasi sih Pak. Dari Suparma tadi mungkin Mbak Sakib sudah jelaskan. Ya. Dari pertama mereka fokusnya B2B, kemudian pengembangan sayap ke B2C. Nah hal ini kan tentunya tidak mudah ya Pak. Betul, Karena mainnya betul. kan beda. Betul, Nah hari betul. ini kita akan bahas nih. Apa sih yang dilakukan Suparma dalam memasuki pasar B2C. Dan perkembangannya hingga saat ini. Ya. Oke, by the way, mulai kapan Mbak Suparma kemudian mengembangkan bisnis B2C ini? Mungkin bisa dikatakan di tahun-tahun 2015 ya, 2015, 2017 Oh, udah cukup kayak gitu. ini ya. Udah Mungkin mulai ya. pergerakannya memang perlahan tapi pasti lah ya. Perlahan tapi Karena kami pasti. juga mengikuti transformasi dari kapasitas mesin juga, terus abis itu keinginan konsumen seperti apa kayak gitu. Malah sampai sekarang juga kami pastinya mengikuti terus mengembangkan inovasi lah ya kasarannya agar sesuai dengan customer ini permintaannya seperti apa sih sekarang kayak gitu, tanpa mengurangi kualitas produk. Kan kita juga kan nggak bisa terlepas dari bahan baku kita ini kan lingkungan ya. Dari from trees kayak gitu kan. Jadi kita adanya regulasi, adanya kayak sertifikasi yang harus kita kembangkan, dan adanya kan kita ikut sama FSC, itu adalah Forest Stewardship Council. Jadi sebuah sertifikasi produk di mana produk kita ini sangat aman, sangat peduli akan lingkungan, ya, gitu tidak ya. melakukan hal-hal yang ilegal lah kasarannya seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Sakib sendiri di Suparma udah berapa lama Mbak? 3 tahun. Baru 3 tahun Baru ya? 3 tahun, Baru 3 tahun ya? baru banget, baru Baru lahir, banget ya. baru netes. Tapi kalau di pabrik ada yang 20 tahun, 25 tahun seperti itu. Tapi paling kalau misalnya saya tanya, mulai kapan berdirinya Suparma, tahu dong? 1976. 76. Mas Dipta udah Saya belum lahir Pak. belum lahir. Apalagi Iya. saya. Saya masih kecil juga. Tahun ini 49, insya Allah tahun depan 50 ada Wih. gebrakan baru mungkin. Ya golden years ya, kita berharap adanya inovasi baru lah. Pabrik di mana Mbak? Di Karangpilang. Sekarang Pilang ya? Karangpilang. Dari awal sampai sekarang ya? Dari awal. Kalau untuk depo sendiri kita ada 4 depo. Itu di Surabaya tuh di Sulung, di dekat Tugu Pahlawan. Terus di Bandung, di Bali, sama di Jakarta. Oke, Kayak gitu. ini berarti memang arek Surabaya ini ya, Suparma ini ya? PT Suparmanya arek Surabaya. Iya, betul, Kalau saya Suparma. bukan. Oh, bukan, enggak. Iya. Suparmanya kan berdiri dan dimiliki oleh pebisnis Surabaya, Pembisnis Surabaya. lokal ya? Lokal, keturunannya bukan, keturunannya dari Siantar, tapi beliau ya rumahnya deket sini. Jadi memang arek Surabaya. Dan ini ya family company gitu ya. Iya, Kayak gitu. Iya, oke, baik. Nah, tadi disampaikan juga kalau produk-produknya untuk kertas bungkus apa makanan itu ya. Nah, itu semuanya juga masih B2B. Kalau kayak kita sebutnya cap gajah. Itu ada kertas yang coklat dan juga yang putih. Itu biasanya dijual di pasar-pasar kan. Oh, Soalnya masuk ke biar GT retail. benar, karena pembelinya ya pedagang makanan, Ya. UMKM seperti itu. Jadi kalau misalkan Tapi itu pakai merek apa? cap gajah, Oh, Gajah ya. cap gajah. Dua-duanya cap gajah. Tidak ada yang pakai merek Suparma gitu, nggak ada ya? Di packagingnya ada PT Suparma Tbk, PT Suparma tapi Tbk. as a brand Ha-ha. dia cap gajah. Cap Gajah. Kalau tisunya tadi apa? Plenty sama Plenty dan juga CU. CU. Kayak gitu. Oke. Kalau perbedaannya Plenty itu lebih kayak mami-mami ke atas kayak gitu. Kalau CU lebih Genzi. CU lebih Gen Z kayak Oke. gitu, karena memang lebih versi ekonomisnya. Jadi kalau anak-anak kos kayak gitu ya, atau ibu-ibu muda kayak gitu yang masih aku yang penting ada tisu deh. Kita kasih yang kualitas terbaik dengan sesuai sama target pasarnya. Ya. Mas Dipta mau nanya apa? Monggo. Enggak, ini cukup menarik sih. Jadi PT Suparma sudah membedakan target marketnya. Betul. Ya, jadi Plenty mungkin untuk yang premium, Benar. untuk yang perang harga CU. CU aja. Ya Untuk gitu. genset-genset ya. Heeh, benar. Saya lihat sih cukup menarik di sana. Soalnya bisnis retail tidak semudah itu, Pak. Gitu ya. Apalagi kalau saya lihat tisu ya, ini kan kertas barangnya ringan. Benar. Tapi kalau kita ngomong distribusi ke depo tadi Bandung, Jakarta, Iya. itu pasti makan dimensi yang cukup besar ya. Betul. Jadi ongkos transportnya pasti lumayan. Benar.
Belum lagi harga perbedaan di setiap kotanya Ya. pasti kita bedakan. Dan dari keluar pabrik pun kita bedakan warnanya, jenis jumlahnya. Misalkan di Surabaya, masing-masing depo. benar. Jadi misalkan untuk di Surabaya si kertas nasi itu satu packnya 200 lembar kayak gitu. Nah beda lagi yang ke Bandung. Yang ke Bandung isinya 150 atau 210 kayak Dengan gitu. pertimbangan survei pasar ya. Benar, karena Iya, mungkin iya. memang daya jualnya misalkan lebih tinggi kayak gitu. Jadi emang di satu packaging biar lebih efisien juga. Jadi jumlahnya lembarnya lebih banyak. Kayak itu bisa seperti itu. Oke, yang masih jadi dari sekian produknya Suparma yang masih jadi backbone-nya yang mana? Tisunya kah atau tetap Papernya. Oh, tetap paper Papernya, ya. tetap papernya. Oke. Karena kita tidak hanya si kertas nasi itu aja. Kita ada duplex board. CDB paper namanya. Board itu apa? Kayak misalkan Bapak beli pasta gigi. Ya. Pasta gigi kan ada kardusnya. Nah, itu brand tersebut ngambilnya ke kami. Oh, Tapi keluar polosan belum ya? polos, sangat polos. Jadi benar-benar masih kotak besar. Oh, belum terbentuk model kayak begitu. Belum Oke. terbentuk model, belum ada Lembaran, garis. masih lembaran? Sangat lembaran. Oke. Lembaran besar. Jadi beli putus, mereka print sendiri, potong-potong sendiri kayak gitu. Dan beli printer misalkan, itu keluar dari kita juga kardus besar. Kardus pembungkusnya printer maksudnya. Benar, kayak Oke. gitu. Jadi cukup banyak ya. Televisi juga, televisi. Epson kayak gitu Iya, gitu. iya. TV belum ya, TV ya? TV semua deh, iya. Oh iya. Oke, Philip, oke. terus susu juga. Jadi kita nggak hanya pembungkus yang kayak non food aja, tapi kayak misalkan Bebelak, Denkau itu juga ke kita. Kalau untuk nasi kotak itu? Nasi Kardus-kardus kotak, food ada? packaging. Iya. Belum ya? Belum. Kita lebih kayak ke amplop, kertas amplop seperti ada itu. juga. Ada juga kayak gitu. Ada Itu berapa specialty paper. specialty paper? Kita nyebutnya specialty paper. Ada berapa varian produk yang sekarang sampai hari ini? Banyak ya? Saya aja sampai luput itu karena apalagi brand yang sama kita siapa aja itu saya juga karena Terlalu banyak juga ya. bener uncountable ya kayaknya. Waduh sombong banget ya. Iya, Soalnya kayak misalkan resto-resto di luar itu kalau Bapak lihat di tisunya ada brandnya dia. Nah itu bisa cetak di kita tapi maksimal 3 warna, 2 warna kayak gitu. Oke. Mas Cipta, kalau menurut Anda bisnis di perkertasan ini persaingannya seperti apa? Pasti, Sepanjang yang Anda tahu. pasti Sangat ketat? apalagi bahan bakunya kan kita kena regulasi ya. Benar. Jadi nggak semudah itu. Betul. Dan nanti kalau kita ngomong pasokannya terhambat, itu pasti pengaruh, Pak. Cuma saya lihat Suparma ini kan sekarang produksinya sudah sangat besar ya, Mas Sakib ya. Termasuk salah satu pemain nasional yang besar, Pak. Jadi saya yakin sih economic of skill-nya sudah tercapai. Produksinya besar tapi harga per unitnya bisa paling rendah. Benar. Ya kan, untuk ngakalin itu pasti. Ya. Di luar itu keunikan-keunikan yang bisa ditimbulkan ya ini yang harus kita pikirkan sama-sama faktor pembedanya dibanding kompetitor. Benar. Iya. Ya. Mas Syakib, pertanyaan yang sama. Memang cukup ketat Cukup ketat. untuk menggambarkan kepada kami bagaimana Suparma bisa bertahan dengan persaingan yang seketat apa gitu. Bisa nggak digambarin? Oh, ini dari bahan baku aja kita berebut misalnya kayak gitu. Silakan, Mbak. Kalau dari segi bahan baku yang pasti dari sistem regulasi ya. Regulasi yang ada karena ada beberapa karena kan kita nggak nasional aja tapi kita internasional juga jadi ada brand-brand yang kalau Suparma nggak pakai sertifikasi ini kita nggak mau. Nah itu yang sertifikasinya paling ketat kita makanya join ke FSC itu. Jadi regulasinya juga semakin banyak. Kita nggak boleh mengganggu hutan yang penduduknya seperti apa. Terus abis itu kita tidak boleh mengganggu takutnya ada sistem perairan mereka atau apa kayak gitu. Budayanya atau hutannya dipakai untuk mereka seperti pendapatan dan lain-lain itu tidak akan terganggu. Tapi kalau misalkan dari segi brand yang bisa kita kasih pembedanya kita jual value. Jadi kita
Kalau misalkan mungkin Bapak sekarang lihat di platform-platform ya, itu harganya parah kan, kacau kan. Misalkan 50.000 dapat 10 tisu kayak gitu. 40.000 dapat 3 bag tisu. Itu kita nggak gusar karena terlebih ya gitu, kita jual value-nya, kita jual kelembutan. Ya kita bisa bilang ada harga ada kualitas. Dan kita berani bilang itu kayak gitu. Jadi mungkin capeknya adalah kita merubah pola pikir masyarakat kalau mengedukasi itu yang yang sangat sulit. Apalagi nggak usah jauh-jauh, kalau kita bicara orang Surabaya itu makanan aja ya, kan cari yang enak, murah, banyak. Bener nggak Mas Dita? Ya kan? Benar. Itu yang bikin susah dan ternyata tapi pernah nggak dalam 1 tahun itu ada saat-saat di mana bahan baku itu menjadi lebih sulit? Mungkin kalau sekelasnya Suparma tadi Mas Dita bilang nggak mungkin akan kesulitan ya, karena dengan tingkat pemain besar. Ya, sebagai pemain besar pastinya pemasoknya udah banyak banget. Tapi pernah nggak mengalami itu? Kalau dari segi bahan baku enggak sih ya. Enggak ya. Kalau segi bahan baku enggak, tapi lebih kayak kita karena pergantian orang itu kan mungkin bisa dibilang saat ini ya, yang penting ada lah. Kan tisu ini ya kan, kayak gitulah ya. Tapi kita tuh justru lebih concern ada yang mungkin Pak Dipta kulitnya sensitif. Kita bisa menyediakan yang beneran lembut kayak gitu, beneran bersih. Kita jamin hygiene-nya dan segala macam kayak gitu. Terus abis itu mungkin lebih kayak, karena visi dari kita kan Indonesia Sustainable Paper Company. Jadi sustainable-nya ini yang kita jaga. Jadi kita tidak hanya ngambil bahan bakunya aja ya kan, pohon-pohon dan lain-lain, tapi kita juga kembalikan lagi ke masyarakat. Kita tanam pohon, kita ada program CSR, kita balikin lagi ke masyarakat. Laut juga bersih, kita ikut kemarin, kita bersih-bersih laut di Suramadu kemarin. Kan kemarin World Cleanup Day, itu PT Suparma juga ikut. Berarti cocok gabung Pandawara. Bener, kayak gitu. Jadi kita edukasinya aja sih yang justru strugglingnya di situ. Kalau untuk bahan baku punya lahan sendiri atau selama ini tergantung pemasok Suparma? Tergantung pemasok. Nggak mengembangkan sendiri gitu ya? Setahu saya seperti itu. Oke. Baik, Mas Dipta ada komentar sebelum kita break ke iklan? Sampai di sini mungkin tadi tambahan ya Pak, bahwa untuk menghindari pengharga kan sudah ada value yang ditawarkan. Betul. Ini saya sangat setuju Pak. Karena kalau nggak ada value ya kembali lagi tadi, ngapain, yang penting tisu kan ada di rumah ya sudah. Mau harga yang berapapun kita oke. Tapi kalau sudah ada value pasti ada nilai tambah, nilai lebih yang ditawarkan. Itu yang poin positifnya Suparma sudah main di sana. Ya, artinya itu menjadi tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi, tapi menjanjikan marketer sendiri ya. Karena secara long term akan lebih bagus. Secara long term akan lebih bagus karena positioningnya jelas. Betul. Mau menyasar siapa begitu ya. Yang tisu yang peduli lingkungan. Nah, gitu. Saya nggak bawa ya. Bawa sebagai. Kita break dulu ya, Mas. Boleh. Kita ke iklan dulu. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita di Rumah Manajemen di sesi kedua ini. Giliran Mas Dipta yang akan ambil kendali, saya akan mengikuti dari belakang. Saya tadi tertarik nih Mas Sakib. Suparma sebagai Indonesia Sustainable Paper Company. Selain program CSR, yang tadi apa aja CSR-nya ya kalau boleh tahu? Kita biasanya terakhir yang paling besar itu sama Pak Wakil Bupati di Pacet. Itu tanam 1.000 pohon Pacet pinus. Mojokerto ya? Mojokerto. Tanam pohon 1.000 pohon pinus di sana. Terus kita biasanya ada program rutin, benar-benar seminggu sekali. Itu di belakang kita kan ada kali pelayaran. Itu kita ambilin sampah plastiknya. Kita ambilin sampah plastiknya karena kita terus habis itu untuk menjaga kebersihan air juga ya. Yang pasti kolaborasinya yang paling sering ya sama DLH, terus habis itu TNI, polisi dan semuanya itu terlibat lah. Karena menurut kami kalau usaha ada sinergitas antara perusahaan sama pemerintahan sama masyarakat juga ya itu jadi lebih tenang lah ya, lebih kuat, lebih solid kayak gitu. Selain ini kan yang ngomong eksternal yang melibatkan pihak luar, secara internal sendiri apa yang dilakukan Suparma
Apakah ada efisiensi dalam hal apa? Kalau- Soal lingkungan hidup ya kita ngomong. Kalau efisiensi pasti, karena tadi ya sustainable nama tengahnya Suparma kali ya sebutannya. Nama tengah, jadinya lebih kayak di pabrik itu kita tidak sepenuhnya menggunakan, ya listriknya banyak lah bahan ininya, kayak kita pakai panel listrik. Oh, panel surya? Benar, Oke. kita pakai panel surya, terus abis itu kita ada daur ulang air kayak gitu, karena kita ada WWT water treatment. Jadi kita nggak langsung sekali pakai dibuang, tapi Masih kita bisa ada dipakai lagi. benar masih gitu, banyak banget prosesnya. Iya, Terus iya. ada tisu upcycle juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan pernah lihat tisu yang coklat, Oke, yang buat, itu restoran atau tisu paling ramah lingkungan yang kita buat. Itu Kayak bahannya dari apa? Kita buat dari karton box. Kayak gitu. Karton box. Jadi sangat dan itu sudah dijamin aman untuk bersentuhan dengan kulit dan makanan. Suparma itu sudah padat modal atau masih mengandalkan manusia? Sekarang ini, kondisi sekarang. Artinya sudah mesinnya lebih banyak daripada Atau manusia produksinya? ya, atau masih padat karya? Kalau dari segi jumlah kita total semua tuh 3.000-an ya karyawannya. 3.000 masih banyak ya. 3.000 masih banyak. Masih sangat banyak, tapi kalau untuk mesin, alhamdulillah kita tahun ini juga nambah mesin baru. Kita lagi di proses pembangunan, jadi total PM sekarang ada 11 PM. Paper machine. PM itu paper machine dan totalnya ada 11 sekarang. Ya insya Allah 11 unit. kedepannya akan Nambah terus. nambah terus. Oh, duitnya banyak ya. Tapi ini memang selaras dengan tujuannya tadi ya, sustainability. Benar. Ya, benar. Apalagi sekarang Pak Aldi, Gen Z itu sangat peduli terhadap Oh sangat lingkungan. melek. Sangat Ya kan? melek. Impact-nya seperti apa? Mereka cari-cari produk itu memang yang ramah lingkungan, Benar. eco-friendly. Jadi kalau untuk ngomong sustainability, jangka panjang ini oke nih Suparma. Dia akan jalan terus, sudah mulai regenerasi ke target market yang baru. Seperti itu. Karena kalau kita lihat ya sekarang anak-anak muda mulai dari seumuran saya itu mulai sangat peduli, kayak kita sudah pakai sedotan yang stainless kayak gitu. Jadi dengan adanya produk-produk yang kalau kita misalkan ke coffee shop itu tisunya sudah pakai daur ulang, nggak tahu kenapa tuh ada perasaan seneng kayak gitu loh Pak. Jadi lebih makanya that's why juga saya memilih perusahaan ini untuk saya belajar banyak dan juga buat mencintai bumi. Wah. Wih, keren. Ini bukan karena dia bekerja di Suparma, tapi memang Benar. faktanya Seperti ada tanggung jawab moral tanggung jawab gitu orang. ya. Dari 3.000-an sekian tadi itu yang gengsinya udah cukup banyak nggak Mbak Sakit? Oh banyak. Sekarang mulai banyak. Jadi karena itu juga kita sudah mulai merambah ke, tadinya itu kita nggak jual secara daring ya, secara Tokped kayak gitu kita nggak jual. Baru kita merambah ada dari penjualan Online ya. secara online itu ya baru-baru ini. Artinya Mas Dipta itu menguntungkan ya mereka karena tadi Mas Dipta bilang anak-anak Gen Z itu kan peduli lingkungan gitu ya. Dan ketika Suparma juga sudah mulai bergeser banyak anak Gen Z-nya, mereka jadi gayung bersambut begitu loh. Artinya untuk menghasilkan produk-produk yang disukai anak-anak Gen Z nggak terlalu sulit gitu kan. Termasuk pemasarannya juga gitu ya. Secara pemasarannya pun saya lihat oke Pak. Iya. Masa sih? Kalau kita bilang ya, tadi ngomong soal pemakaian panel surya. Artinya sekarang tisu kan kita kalau mau cari profit gimana sih? Harga kan sudah mepet ya Pak. Kita nggak bisa jual terlalu mahal. Artinya yang bisa kita lakukan menurunkan HPP-nya. Harga pokok produksinya. Salah satunya mungkin tadi biaya listriknya dia pakai panel surya. Benar. Secara tidak langsung ini selaras sama komunikasi pemasarannya. Benar. Kami ramah lingkungan loh. Benar. Ya, jadi orang-orang akan lebih kena. Uang yang dikeluarkan tadi misalnya untuk ngomong, oh kita mau gerakan nanam 1.000 pohon. Kita mau bersihin sungai nih, kita mau bersihin laut nih. Ini semua selaras, cocok ini. Cocok banget karena kita ada setiap brand itu kita punya media sosialnya tersendiri kan. Oke. Jadi kalau dari Siu itu di TikTok itu wah
itu sangat games, fun, ada employee branding juga. Oke. Jadi betapa serunya kita bekerja di perusahaan yang cinta sama lingkungan. Oke, untuk Kalau CU. dari itu Yang CU. Kalau Plenty lebih kayak ibu-ibu yang khawatir terhadap kebersihan di rumahnya. Nah, itu di Plenty. Jadi timnya memang sudah dibedakan. Timnya memang sudah gaya komunikasinya juga sangat Kesulitan berbeda. tidak? Enggak sih, alhamdulillah. Justru enaknya kita jadi tahu, target ini produknya yang ini, target ini produknya yang ini. Beda lagi kalau kita di media sosial perusahaan. Oke. Nah, itu kita tidak melulu bahas tentang produk kita nih A, produk kita ini B, tapi kita justru kayak kita melakukan untuk kebaikan lingkungan. Ngomongin lingkungan tadi Lingkungan, ya. kita nggak capek-capek buat kayak ayo buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Menurut kami soalnya yaitu tanggung jawab bersama. Kalau untuk di pabriknya, di produksinya, masih banyak nggak Gen X atau milenialnya? Atau anak-anak Gen Z juga sudah mulai cukup banyak, bahkan sampai di tempat produksi? Kalau di produksi belakang justru iya sepantaran saya. Tapi kalau misalkan sudah kepala ininya, kepala bagiannya, karena kan bagiannya sungguh sangat banyak ya. Di belakang ada laminasi, finishing, converting dan lain-lain. Ada pemotongan kayak gitu. Jadi kan. itu masing-masing punya ini ya. Punya headnya masing-masing. Kalau untuk staff masih sepantaran saya sih sepertinya. Dia 26, 25 ke atas kayak gitu. Tapi kalau udah head ke atas itu udah ya 32. Ya Artinya di Suparma penetrasi anak-anak Gen Z-nya itu udah cukup luas Cukup gitu luas. ya. Sudah mulai regenerasi. Sudah mulai Jadi regenerasi itu sekali. yang menarik ya. Oke, Mas Dipta, kita berbagi dengan sahabat-sahabat Merkuri ya. Ini ada Revin. Revin itu cowok cewek ya? Cewek ya, Mbak Revin atau Mbak Revin kayaknya ini. Bagaimana caranya Suparma menjaga kualitas produk kertas yang tetap ramah lingkungan? Mungkin sedikit lebih teknis yang ingin diketahui. Monggo silakan Mbak Sakit. Kalau dari ramah lingkungan sendiri ya, kan kita tadi ada produk-produk yang tidak melulu virgin pulp. Kalau virgin pulp itu berarti 100% pulp, tapi kita ada juga yang ramah lingkungan, ada juga yang full 100% itu bisa dari daur ulang kertas, yaitu selain untuk circular ekonomi, ada juga tahapan-tahapan yang pastinya menjamin kualitas dan juga mutu dari produk tersebut. Apalagi yang kita tahu tisu ini kan buat wajah, buat tangan, buat bersentuhan langsung sama makanan. Kalau misalkan dibilang proses, ada 7 kali proses. Tuh kayak minyak goreng deh. Benar. Ada mungkin secara simpelnya ya, kita lebur dulu, habis itu kita de-inking namanya, itu pemisahan tinta, habis itu dicuci lagi, dicuci baru akhirnya ada sterilizer dan lain-lain, barulah kita dengan QA yang quality assurance yang lumayan ketat, yang sangat ketat lah ya kasarannya, itu akhirnya kita bisa memberikan produk yang semaksimal mungkin dengan harga yang cukup bersaing. Untuk limbahnya gitu. sendiri biasanya berupa apa ya? Kita limbah ada macam-macam ya bentuknya. Ada air pasti. Ya, yang tadi didaur ulang lagi ya. Kalau air pasti, tapi kalau misalkan dari segi kertas dan lain-lain, itu justru kita mencari untuk limbah kertas ini masuk ke kami. Kayak Zero gitu. waste untuk kertas. Zero waste untuk kertas, karena kita juga ada program zero waste juga ke TPA. Kayak gitu, jadi kita kemarin itu ya kerjasama sama pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi sampah di B3. Ada B3, ada TPA kayak gitu. Yang paling deket sama kita ya yang di Wiyung itu. Kayak gitu. Jadi kalau bisa PT Suparma 0 sampahnya. Zero waste-nya itu nanti di daur ulangnya jadinya juga kertas lagi ya? Iya, jadinya kertas lagi. Jadi kertas-kertas kantor kayak gitu yang tidak terpakai itu masuk ke kami, pengepul masuk ke kami, itu kami ciptakan produk baru. Didaur ulang istilahnya. Didaur ulang, di upcycle. Kayak gitu, di recycle. Kayak gitu. Kalau Suparma nggak produksi buku tulis ya? Enggak. Tidak produksi. Dulu kita produksi yang
yang kertas fotokopi itu. Iya yang HVS itu. itu Iya ya? HVS itu. Sekarang enggak. Oh sekarang udah nggak Sekarang juga? enggak. Dulu kalau dilihat milestone perjalanannya Suparma itu ada. Itu ada. Marginnya lebih enak di packaging. Tahu lah ya. Soalnya Kayak kalau gitu. bikin kertas-kertas kayak begini musuhnya pemerintah juga. Aduh. Kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Pak Bagus, terima kasih sudah bergabung di program ini. Mas Cipta tak bacain dulu ya silakan. pertanyaannya Pak Bagus. Suparma sebagai perusahaan senior, bagaimana menerapkan atau mengkolaborasi karyawan-karyawan senior dengan milenial dan Z agar semuanya bisa menunjang kinerja perusahaan? Ini selalu menjadi pertanyaan ya, karena sekarang ini kan unik ya. eranya kayak begitu ya. Silakan. Unik pertanyaannya, kalau yang ada di perusahaan kita sekarang, kita alhamdulillahnya tidak membandingkan kayak, aduh bapak nggak ngerti deh kayak gitu, bapak ini aja, nggak. Tapi kita memang ada program, bahkan kita di Suparma membentuk namanya Green Team. Jadi CSR itu tidak dikerjakan hanya oleh orang sustainability aja, biasanya kan yang ngerjain kalau nggak general affair, Ya. orang sustainability kan. Kalau ini Suparma itu nyomot Dari semua divisi. dari tiap divisi. Jadi semacam agent of change gitu ya. Benar, jadi kayak agent of change kita buat 6 kelompok setiap tahun. Nah itu membuat Kenapa program CSR yang berbeda-beda agar di 2 bulan sekali 2 bulan gitu. sekali. Oh. Dan ini anggotanya wajib bergantian ya. Wajib bergantian, Yang sudah pernah nggak boleh. nggak boleh. Oke. Dan itu di random. Artinya semua kena ya berarti Semuanya ya? kena. Semua kena. Nah justru dengan Green Team itu kita bener-bener bonding, yang tadi nggak kenal sama anak purchasing jadi kenal. Terus mau umur berapa ya, walaupun ada lah di ya namanya persiapan acara ya, itu misalkan beliau nggak bisa datang karena divisinya lumayan sulit, izinnya lumayan ketat, kerjaannya nggak bisa ditinggal, tapi itulah jadinya lebih kenal, lebih bonding kayak gitu. Terus selebihnya kalau lebih dari Green Team itu paling ada challenge di Instagram. Oke. Kita di perusahaan kayak bisa foto booth gitu, terus dilombakan Per divisi. per divisi kayak gitu ya, seru. Kalau Green seperti itu Team-nya sih. untuk CSR ya, untuk program Iya, CSR. untuk CSR. Jadi macam-macam. Kalau ada yang di bidang sports, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang sosial. Misalkan bagi-bagi. Kita waktu itu ada sunat massal di lapangan Tor. Oke. Kayak gitu, program-programnya seperti itu. Nah itu anak-anak Green Team yang buat. Kayak gitu. Satu project itu Green Team-nya sampai berapa orang? 20 Sampai 20. 20 orang. Nah di satu tim itu ada 2 bos yang mengawasi. Kita nyebutnya advisor. Oh, Kayak gitu. oke. Jadi program-programnya nggak lari. Kita membebaskan mau membuat program apa, tapi tetap mengarahkan kalau ini harus balik ke masyarakat, harus mengedepankan tentang sustainability, harus mengedepankan tentang penghijauan, cinta lingkungan seperti Jadi itu. nggak cuma impact keluar, tapi secara internal pun di karyawan juga ditanamkan nilai-nilai Betul. tersebut ya. Betul. Ya, masing-masing Green Team 2 bulan. 2 Masa kerjanya. 2 bulan, iya. Jadi misalkan 2 mereka bulan bubar ganti lagi. 2 bulan bubar ganti lagi. Kita ngocoknya setiap tahun kayak gitu. Jadi di akhir tahun ini mau keluar namanya tahun depan dar siapa aja kayak gitu. Oke. Keren Siap ya? nggak siap kumpulkan. Oh, siap kumpulkan, betul ya. Mau nggak Mas Cipta lanjut? Nah, saya mungkin tertarik dengan tantangan dan peluang di era retail nih. Nah, tadi mungkin sembari break ya, tadi Ya. kita sempat bahas kompetitor head to head. Kompetitor head to Ya. head. Boleh nih dibahas kalau di dunia tisu sendiri head to headnya dengan apa ini? Dan apa strategi dalam mengalahkan kompetitor tersebut? Kalau strategi yang kami lakukan sekarang itu nyasarnya ke media sosial. Oke. Jadi kalau dari TikTok sendiri itu kan kita ada beberapa platform ya, ada TikTok, Instagram, Facebook kayak gitu. Nah itu semuanya jalan dan kita nggak capek-capek mengedepankan soal tentang kualitas, fun, tentang penghijauan dan lain-lain. Jadi kami tuh pendekatannya bukan melulu soal ini loh tisu kami yang paling murah, ini loh tisu kami yang paling bagus, ini loh tisu kami yang banyak diskonnya, enggak. Yang kita tahu sekarang itu ada pergantian apa ya?
pola customer, justru tuh capek dengan dengar bonus harga murah. Itu yang kami terus pelajari. Dari fitur selling ke value selling. Benar, jadi kita lebih kita nih ngapain aja sih di kantor? Kita seru-seruan di kantor, produk kita bagus kayak gitu. Jadi lebih ke soft selling. Mungkin menurut kami itu hal yang persaingan yang ketat namun sehat. Oke. Itu. Ketat tapi sehat. Ketat namun sehat. Silakan. Untuk distribusinya sendiri, Untuk distribusi masuk ke semua pasar kah? masuk ke semua pasar. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan nambahnya mesin di tahun depan udah mulai running through, itu kapasitasnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi justru lebih masuk ke mini market lebih banyak ya sektornya. Jadi tidak harus didapatkan di supermarket yang besar-besar aja, tapi juga di minimarket. Jadi lebih mudah untuk didapatkan. Tadi deponya di Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali. Iya. Jawa Tengah dilewatin ya? Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur. Kemudian kalau untuk distribusi keluar pulaunya, Bisa. Itu lewat kita agen-agen penjualan. lewat agen-agen penjualan. Jadi kita mainnya memang sama toko kelontong, biasanya toko kelontong plastik, bahan kue, toko bahan kue, terus abis itu ya pasar-pasar yang jual packaging buat apa tuh namanya, buat makanan, catering kayak gitu. Karena kan catering tisunya juga harus pakai tisu kita ya. Karena tisu kita banyak, nggak cuman wajah aja, tapi ada buat tisu dapur, langshen yang buat di garpu, sendok, itu oke, yang untuk bungkus garpu. betul, itu langshen. Terus ada kalau misalkan Bapak kayak Excelso, itu kotak tisunya, yaitu belinya dari kita kayak gitu. Itu ada napkin namanya, itu aja kebagi, ada dinner napkin, ada cocktail napkin, ada hand towel. Kalau Bapak ke mall cuci tangan yang nempel di tembok, pasti produk saya. Itu istilahnya apa? Maklun? Hand towel. Bukan. Kalau maklonnya enggak ya, tapi biasanya Artinya bentuknya diproduksi Disuplai oleh B2B berarti ya? Iya, B2B ya. B2B. ya. Ya contoh aja misalkan McD. Kalau kita ke McD kan tisu McD-nya ada emboss McD-nya. Nah itu dari kita. Kayak gitu. Kita bisa mengerjakan tapi warnanya terbatas. Oke. Jadi maksimal 2 warna lah. Misalkan Bapak punya usaha catering, boleh tisunya ke saya. Oke. Siap. Kertas bungkus otomatis permintaan cukup besar ya. Oh cukup Karena besar. tahun ini saya lihat UMKM F&B Betul. itu bertumbuh luar biasa. Betul. Betul. Iya. Dan itu market yang luar biasa ya. Market yang luar biasa. Makanya saya betah di sini. Ya. Oke. Dan tadi kan kita sudah ngobrol yang enak-enak ya, yang apa namanya, oke gitu. Sebenarnya kalau bicara soal pabrik kertas lah, saya bilang kayak begitu Suparma ini ya, tantangan terkait dengan regulasi nggak pernah ada yang menyulitkan, karena kan ini sensitif dengan isu-isu lingkungan. Gitu. Betul. Suka berubah-berubah nggak? Kalau dari segi regulasi sendiri, yang pasti kita harus ikutin tata aturannya pemerintah ya. Oh iya. Kalau berubah-berubah tidak, tapi justru pemerintah justru kita ada sertifikasi yang tidak hanya dari diakui nasional, tapi juga diakui internasional. Oh. Jadi justru pemerintah lebih tenang lah. Kita ada Karena itu double inisiatif sertifikasi. sendiri. Itu inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Karena mungkin tadi di awal diceritakan bayarnya banyak Bayarnya juga. Pak. ada Sekarang yang sudah ekspor ya. kita ya, kita Suparma internasional juga. Jadi kayak McD kayak gitu ya kan itu tidak nasional ya skalanya ya, tapi as a brand dia kan persetujuannya dari internasional kayak gitu. Dia meminta untuk kamu kalau nggak pakai sertifikasi ini, saya nggak mau. Nggak ngambil. Iya, Oke, kayak gitu. Jadi justru itu yang membuat kita meyakinkan regulasi dari pemerintah. Kita yang internasional aja kita sudah lebih ketat. Ini bukan berarti regulasi di Indonesia longgar ya, tapi justru kita meyakinkan pemerintah kalau kita PT Suparma ini usaha yang bersih, usaha yang aman, usaha yang peduli juga lah terhadap lingkungan. Jadi kita tidak merusak, kasarannya seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Ada komentar? Langkah-langkah Suparma bukan
Nggak pakai N ya, kalau pakai N Suparman nanti. Jadi Superman nanti. Cuman uniknya tuh dari nama PT Suparma nih orang-orang ngira ini pabrik obat ya, mungkin karena Parmanya itu tadi ya. Iya. Iya kan? Iya betul. Ternyata itu nama owner kah? Enggak. Jadi ya apa namanya? Kenapa namanya dulu Suparma? Wah ini nggak tahu ya. Kok nggak Sakip gitu, PT Sakip TBK gitu. Kalau PT Syakib nggak ada yang beli dong nanti. nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli dong. Tapi itulah ya. Jadi kayak lumayan struggle kalau kita ngadain CSR di luar. PT Suparma apa gitu kan? Ini perusahaan obat apa ini kan? Ya, Baru soalnya ada. mungkin masyarakat lebih kenal Bener, CU-nya, cap planting. gajahnya. Toh pun kertas nasi, kita dikenalnya kertas nasi kayak gitu. Jadi bukan Cap gajahnya enggak? cap gajahnya enggak. Jadi itu pendekatan yang kalau dari segi kita SKU kan kita ngomongnya LWK ya. Tapi orang-orang kenalnya ya kertas nasi kayak gitu. Sedangkan kertas nasi di kita ya banyak bentuknya. Betul. Jadi ya itu kita nyebutnya mulai kayak ya ini LWK, ini LMG. Ini mungkin seperti salah itu. satu tantangannya. Tantangannya. Kalau kita punya merek yang banyak, punya kategori produk yang banyak, Benar. biaya promosinya ikut membengkak gitu Betul, ya. betul, iya. Karena betul, masing-masing harus dikomunikasikan dengan cara yang berbeda. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan paling ya sistemnya kayak kalau di mall itu di dispensernya ada brand kita di situ. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya hanya tisunya aja kayak gitu. Karena kan itu dispenser rumah tisunya itu tuh yang nempel di tembok itu kan dari kami kayak gitu. Jadi Di-emboss kali di ya. emboss kayak gitu. Tapi soalnya ada mungkin customer yang kayak ditutup kayak gitu. Nah itu mungkin kita ya balik lagi ke koneksi kayak jangan ditutup ininya. Iya. Tapi era sosmed sekarang ini sangat membantu untuk. Oh sangat membantu. Karena cost promonya kan jadi nggak segede dulu ya. Justru Atau malah justru malah lebih gede double ya. Oh malah double ya. Karena ada promotional offline dan juga online. Online. Kalau dari segi Online-nya online endorse itu ya, kita misalnya pasti kalau endorse sih nggak pakai influencer kayak nggak gitu. selalu ya. Nggak selalu Justru ya? kita nggak main di ranah itu. Oh. Tapi kita lebih ke kayak mungkin ada ads promotion seperti itu. Dan ads ini sekarang mahal ya. Lumayan. Karena kalau dulu mungkin medsos itu menyediakan platform ini masih seakan trial ya Pak. Benar. Begitu ini sudah jalan, bisa dikomersilkan. Iya. Tahun ini Oh Haji terutama. mumpung. Iya, hajar lah Algoritmanya semuanya. dimainkan benar. Betul. Kalau tidak ads tidak naik. Benar. Dan ads-nya sekarang mahal sekali. Betul. Itu mahal ya sekarang. Mahal. Sangat mahal. Makanya kalau di TikTok algoritmanya itu ya cuman TikTok dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita di kantor itu anak media sosialnya lumayan banyak. Oke. Anak-anak kontennya lumayan banyak. Kalau ada satu FYP, ada satu video yang FYP gitu, ada yang viral tanpa ads. Oh itu kami senang banget karena Ya, soalnya mungkin kalau sebuah sekali ads setahu saya itu sudah agak sulit untuk FYP kecuali di iya, bahkan di ads pun itu bisa mengganggu kualitas performa akunnya. Kayak gitu. Jadi justru ya bos-bos kita itu juga mengedepankan jangan melulu soal ads kayak gitu. Jangan naikkan organiknya kayak gitu. Kita bos kita alhamdulillah kayak mengerti kalau menerobos algoritma ini lumayan sulit kayak gitu. Kalau dari sekian banyak medsos nih, TikTok, Instagram, Facebook, paling efektif untuk PT Suparma? TikTok. TikTok, kenapa? Mungkin karena pendekatan apa ya, tone bahasanya lebih mudah yang TikTok. Kalau Instagram lebih ke mature, lebih ke kalimat yang sopan. Kalau TikTok tuh lebih ke gaul. Lebih bebas. Lebih gitu ya. bebas, lebih bahasa gaul kayak gitu. Bukan berarti harus ngomong-ngomong kasar ya kayak gitu, enggak, tapi lebih seru itu di TikTok. Ya, Kalau karena dia marketplace sendiri, Mbak Sakip? Kalau marketplace kita ada di 6 marketplace. Oke. Paling gede sekarang? Masih di Tokopedia sih. Oke, Tokopedia. Tokopedia dan Shopee. Kayak gitu. Ya, Tapi kalau yang lainnya kita menyediakan karena orang kan ada ya orang yang prefer aku maunya di apa namanya e-commerce yang ini gitu kan, maunya di hijau, maunya di orange kayak gitu. Tokped ini mulai dari awal memang besar di Tokped atau sejak dia join dengan TikTok? Kayaknya sebelum merger kita sudah besar. Iya. Ini cukup unik. Kita sudah besar. Karena kalau saya berpikiran ya,
Mungkin kalau tisu ini kan cenderung ke perempuan ya. Iya, iya, Benar. iya. Perempuan ini kan Iya. biasanya kuat di orange. Benar. Iya, iya. Iya. Nah ini kalau hijau bisa kuat kan berarti luar biasa. Benar. Apalagi Ya. Hijau terlebih kan identiknya cowok. Iya, iya. terlebih kita sudah gabung sama si TikTok. Nah, itu makin jos lagi. Makin kencang. Kayak gitu. Iya, iya. Oke, Mbak Sakip, tema kita hari ini itu kan bagaimana dari industri retail menjadi Indonesia Sustainable Paper Company. Sahabat-sahabat Mercury barangkali juga pengen dengar dong dan pengen belajar bukan pengen mengulik apa. Apa strategi-strategi yang disiapkan untuk bisa menjaga Sustainable Paper Company-nya Suparma ini sampai for the long term misalnya. Kalau untuk long term, kalau dari segi produk yang pasti kita selalu inovasi ramah lingkungan. Inovasi ramah lingkungan. Dari segi bahan baku juga tanpa menurunkan kualitas ya. Itu yang pasti karena tidak bisa dipungkiri Bapak orang-orang Indonesia masih yang kayak tisunya daur ulang nih, tisunya masih Image-nya tetap berbeda. Image-nya masih berbeda, tapi itu menurut kami adalah rintangan yang harus kami hadapi Yang harus diedukasi ya? Dan harus diedukasi. Itu yang masih kami kedepankan, makanya kita justru menggaungkan kalau kita nih adalah Indonesia Sustainable Paper Company yang ada di Indonesia itu tadi. Kalau dari segi program dari internal yang pengennya dibawa keluar ya ke eco-friendlyan kita kenalkan dari program CSR kita yang banyak itu tadi, terus dari program-program yang dekat dengan customer, nggak melulu tentang hard selling tapi juga soft selling, terus energi terbarukan, jadi nggak hanya masyarakat sekitar aja yang bisa merasakan tapi juga masyarakat luas, karena kalau masyarakat sekitar aja mungkin kasarannya sudah kenyang lah ya kayak gitu dengan program-program kita, tapi kita juga pengen berlaku ini untuk dari segi Jawa Timur, Indonesia kayak gitu kan, makanya kita tanam pohon di Pacet sana. Kalau misalnya gitu. ada orang yang bertanya eco-friendly-nya diimplementasikan seperti apa yang tadi itu ya, nanam pohon. Kemudian apa lagi? Yang orang bisa merasakan Tadi begitu. mungkin penggunaan panel surya. Panel Penggunaan surya, panel surya, air. Iya. Air itu sih paling Ya, air limbah yang air diulang limbah. tadi ya. Air Zero limbah. waste tadi itu. Karena kita kalinya kan lumayan gede itu kan di belakang yang kali arah mau ke Wiyung. Nah itu kan jadi kita keluarnya juga bersih kayak gitu dan tidak mengotori lingkungan. Terus dari segi plastik juga untuk plastik packagingnya itu kita juga plastiknya mudah sekali terurai. Oh, Gitu ya. Jadi ini fun fact aja, mungkin plastik itu kan bisa terurai ya 20 tahun, 25 tahun. Tapi plastik pembungkus tisu kita itu 5 tahun sudah bisa sudah terurai. dipikirkan sampai plastik Sampai pengemasnya. plastik mengemasnya. Dan itu tidak hanya tisu aja, tapi si kertas nasi yang dibungkus plastik itu juga Mudah terurai. mudah terurai. Apa yang selama ini dilakukan untuk mengkomunikasikan bahwa bahan-bahanku, produk-produkku semuanya eco-friendly loh. Artinya kan orang hari ini cerita kayak begini. Orang yang dalam tanda petik rodok jahil gitu kan, wah saya harus nunggu 5 tahun ini bisa membuktikan plastikmu bener enggak ini. Nah kan ada juga orang yang kayak Ada begitu juga kan. kayak gitu, Ada ya. Pak, dan Julid kayak sebenarnya begitu. alatnya ada. Aging test itu ada. Iya. Oh gitu ya. Monggo silakan Kalau kami mungkin gampangnya time will tell ya. Time will tell, kita nggak bosen. Maksudnya tidak hanya melulu soal janji, tapi ya nggak apa-apa. Kita ngasih kalau misalkan memang beneran produk kita ini memang jual value yang ada, bukan hanya sekedar ada-adaan aja kayak gitu. Gitu ya. Jadi nggak fana gitu loh. Kak Pak, oh, Nggak sekedar klaim ya. Benar, nggak sekedar klaim, karena menurut kami yang kami lakukan itu tidak untuk short term, tidak untuk jangka pendek. Tapi kayak misalkan untuk tanam pohon mungkin terasanya 35 tahun lagi. Ya. Terasanya untuk anak saya gitu, Betul, mungkin betul, nanti kalau betul. saya punya anak kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting penting kita tetap melakukan kebaikan itu untuk lingkungan dan juga customer masyarakat. Oke, sekarang Mas Dipta kan juga konsultan, as a consultant gitu sekarang. Bagaimana mengkomunikasikan seperti yang Suparma bilang tadi? Kalau Anda sebagai konsultannya Suparma begitu, Anda akan menyarankan apa Mas Dipta?
Ini untuk pembelajaran juga sahabat-sahabat Merkuri. Sebenarnya kalau tadi dari bahan yang mudah terurai itu bisa dibuktikan Pak, ada Bisa mesin dibuktikan etching dari test. test. Oh, ada ya sekarang ya. Ada mesin etching test. Oke. Biasanya kami pakai di industri sepatu. Oh, Jadi sepatu. sepatu ini kalau 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia ngelentek enggak, buka enggak. Nah ini barangkali saya belum tahu teknisnya ya. Siap. Barangkali juga bisa diaplikasikan di industri ini kemudian dikomunikasikan melalui medsosnya memang terbukti atau mungkin terurainya seperti apa kalau sudah kena air dan tanah ya mungkin tambahin aja untuk eksperimennya seperti apa. Jadi mungkin lebih mengena apalagi sekarang Iya. kan targetnya Gen Z kan Iya. ya, yang sangat-sangat peduli dengan isu lingkungan. Betul. Iya. Kalau dari segi komunikasi ya, kita paling bicaranya kita nih bukan hanya sekedar tisu, bukan hanya sekedar kertas pembungkus, tapi kami hadir menjadi solusi. Nah, kami hadir menjadi solusi untuk ibu rumah tangga, untuk hospitality, restoran, medical juga. Jadi untuk berbagai sektor. Karena nggak bisa dipungkiri kita semua butuh tisu, Iya. butuh kertas kayak gitu. Jadi itulah kita bilang kalau produk kita nih ya bukan sekedar dipakai aja tapi sebuah solusi. Solusi ya. Kak Bu Suparma boleh nggak dikunjungin? Oh boleh dong, Boleh ya. boleh dong. Kita ada di Karangpilang. Kalau untuk factory-nya ya, untuk head office dan factory-nya itu di Karangpilang di Jalan Mastrip nomor 856. Karangpilang Surabaya. Masyarakat boleh untuk factory visit begitu? Boleh tapi jangan encrit-encrit ya. harus berapa? Mungkin Harus. mengajukan proposal dulu. Benar. Jadi masuk karena pastinya ada ya, informasi yang mungkin boleh diketahui masyarakat Ya, atau betul, yang betul. rahasia dapur Iya, gitu iya, kan. betul. Kayak gitu Tapi sih. intinya adalah komitmen untuk boleh dan terbuka itu menjadi salah satu sangat terbuka. ini ya menjadi ya transparansi dari Kita banyak banget apa kok yang kedatangan dari kampus-kampus. Biasanya UM itu datang factory visit kayak gitu dari Bandung, kampus mana, Telkom itu datang. Jadi boleh masuk ke area produksi. Boleh, itu diajarin kita ada kayak pabrik tour. Iya, Ada iya. factory tour ke Factory belakang. tour. Sampai ke belakang mereka harus pakai helmet keselamatan ya. Iya. Itu diajak jalan-jalan, daur ulang, itu kita cerita kayak gitu. Jadi mulai dari nggak cuman para pekerja aja yang kita pengen rubah sistem pengenalan eco-friendly-nya, tapi justru dari tingkat SMP, SMA, Sudah mulai diedukasi. sudah mulai di- anak kuliah sudah mulai kita edukasi. Iya, iya. Kayak Mungkin gitu. mungkin teman-teman aman nanti mau factory visit. Boleh. boleh. Sudah ya? Saya sudah sampaikan. Udah bridging tadi. Kok Tinggal nyambung tunggu ya gitu. jadwalnya. Oh, tinggal tunggu jadwalnya. Boleh banget pintu terbuka buat Ama. Siap. Oke. Thank you Mbak Nabila Mas Cipta. Apa yang kita bisa ambil sebagai sebuah konklusi dari diskusi menarik bersama Mbak Sakib mewakili Suparma TBK hari ini? Oke, mungkin yang saya tangkap adalah bisnis tidak sekedar jualan ya Pak. Bisnis tidak sekedar Tapi kalau jualan. kita mau bertahan apalagi dalam waktu yang sangat panjang 49 tahun Suparma. Ya. Ya itu otomatis pasti ada nilai-nilai yang ditawarkan ke masyarakat. Kebetulan memang sesuai dengan industrinya dari paper ya. Benar. Jadi menyentuhnya langsung ke isu lingkungan hidup. Dan Betul. ini sudah langkah yang sangat tepat. Dan harapan saya memang semoga banyak ditiru oleh Amin. corporate lain. Betul. Ya, amin. Untuk melakukan hal semacam ini. Supaya bumi kita menjadi juga lebih baik. Lebih baik ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk sudah berkenan hadir Mbak Nabila Syafira, Mbak Iya. Sakib. Terima Corporate. kasih banyak Ya, buat and- Mercury FM juga para Baik. pendengar setia Mercury ya. Siap. Semoga terinspirasi dari sharing session ngobrol-ngobrol Sharing seru session, ya. hari ini. PT Suparma TBK ya. Beliau ini Corporate and Brand Communication PT Suparma TBK. Sehat-sehat terus Mbak Nabila. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sukses terus juga untuk Suparma dan tidak ketinggalan juga matur nuwun Mas Cipta Manu Subaga. Terima kasih, Pak Aldi. Director PT Total System yang mewakili AMA menjadi moderator saya. Sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Amin. dalam talk ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mewakili para narasumber, saya Aldi juga mohon pamit dari Rumah Manajemen. Kita ketemu dalam perbincangan Rumah Manajemen selanjutnya. Sampai jumpa.